Wali Kota Medan, Bobi Nasution buka suara soal peluang maju pemilihan gubernur Sumatera Utara. Rajin bolak-balik Jakarta, Bobi bantah lakukan lobi-lobi politik untuk dapat restu. Bobi mengaku sempat bertemu dengan Presiden Jokowi saat datang ke Jakarta. Bobi bilang pesan yang diberikan Jokowi sebatas urusan Kota Medan, bukan restu untuk maju jadi kontestan. Meski demikian, Bobi memberi kesan ada peluang dirinya maju dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara. Sebelumnya 13 Januari lalu, Prabowo memberi kode dukungan untuk Bobi maju di pemilihan gubernur Sumatera Utara. Ngobrol gitu, ada jadwalnya nggak selama di Jakarta? Kemarin ada. Salah satunya bahas minta izin atau restu untuk maju Pilgub Sumut. Kemarin kita ke Jakarta, bolak-balik ke Jakarta ngurusin untuk Kota Medan. Nggak ada untuk pribadi. Ada arahan dari Pak Presiden? Arahannya bangun Kota Medan yang lebih baik. Selain Golkar sama PAN yang mendukung Mas Bobi itu untuk maju Pilgub siapa lagi? Tapi mau Mas? Maju. Sementara Partai Gerindra tengah menyiapkan beberapa nama masuk dalam bursa kandidat calon Bupati Sleman 2024. Salah satu yang dilirik adalah istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono. DPC Partai Gerindra Sleman saat ini sedang menggodok beberapa nama putra-putri daerah yang dianggap memiliki peluang diusung di Pilkada Sleman 2024. Saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Nah, istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Istri Kaisang, Erina Gudono, disebut masuk radar Partai Gerindra maju di Pilkada Kabupaten Sleman. Bagaimana melihat potensi menantu Jokowi ini masuk dunia politik praktis? Kita bahas sore ini bersama Ketua DPD Partai Gerindra Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Wicaksana, dan pengamat politik dinasti Yowes Kenawa. Selamat sore Bapak-bapak semuanya. Selamat sore Mbak Audrey. Selamat sore, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Pak Danang, jadi ini benar serius atau hanya goda-goda aja sih Mbak Erina ini masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024? Jadi kalau melihat dari tahapan Mbak Audrey ya, jadi teman-teman di DPC Sleman ini kan telah menyelesaikan pleno KPU dan telah mendapatkan jumlah kursi yang artinya teman-teman ini sudah melihat ke tahap selanjutnya karena memang Pilkada Kabupaten Sleman yang nanti serentak di November ini perlu sudah dipersiapkan. Nah itu info dari rekan-rekan, dari kader menginginkan sosok yang kalau dilihat dari efek Pilpres kemarin kan memang pemilih pemula, pemilih muda, Gen Z, Gen milenial ini memang sungguh menjadi captive market untuk konstituen, artinya mungkin ini menjadi salah satu alternatif dari kami atau dari teman-teman di DPC Sleman. Yang jelas kami di DPD menunggu penjaringan dari rekan-rekan untuk kami usulkan ke Dewan Pimpinan Pusat, terutama kepada Ketua Dewan Pembina kita, Pak Prabowo. Kan banyak nih anak-anak muda, tapi kenapa kemudian disuarakannya pengennya sih Mbak Erina? Kan Mbak Erina ini belum punya modal ya, bekal di bidang politik. Ya sebenarnya modal atau tidaknya mungkin kemarin kita bersama-sama dalam memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran kemarin. Mungkin teman-teman ada bersinggungan dengan keluarga besarnya. Kebetulan kan keluarga besarnya bergerak di Kabupaten Sleman. Terus kita diskusi, kadang Mbak Irinanya juga ikut kalau informasi dari rekan-rekan. Nah ini mungkin di sinilah ada wah cocok nih kayaknya begitu kalau bahasa teman-teman di Sleman seperti itu. Oke, kalau gitu dari Mas Yus nih, dari pengamat politik nih melihatnya dari Partai Gerindra ini mengusulkan, bukan mengusulkan ya, tapi bahwa kader-kadernya ya baru mengusulkan, sebatas mengusulkan nama Mbak Erina maju di Pilkada Sleman. Ini sebenarnya bisa dilihatnya sebagai aji mumpung karena efeknya Pak Jokowi atau karena mungkin jangan-jangan balas jasa juga nih? Kalau saya melihatnya memang
kalau kandidat yang datang dari keluarga politik atau dinasti politik memang mempunyai daya tarik atau popularitas yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kandidat lain yang mungkin tidak berlatar belakang keluarga politik seperti itu, Mbak. Jadi memang ini ada sebuah simbiosis mutualisme antara politisi dengan partai yang menginginkan hasil terbaik dalam setiap pemilihan termasuk pilkada. Dan dalam kasus ini tentu nama Mbak Erina Gudono, nama Mas Kaisang itu pasti akan muncul di tingkat popularitas yang paling tinggi karena exposure media yang besar terhadap keduanya, Mbak Audrey. Tapi nggak dilihatnya sebagai ini jangan-jangan politik dinastinya semakin kuat nih, apalagi sebelumnya juga ada nama Mas Bobi yang juga digadang-gadang ini masuk dalam bursa cagup sumut ya oleh Gerindra juga. Ya, memang tidak bisa dihindari bahwa ada faktor pragmatisme politik yang menjadi kalkulasi baik dari partai politik maupun kandidat yang dicalonkan gitu. Dan ini memang bukan khas terjadi di Sleman saja, tapi di berbagai daerah termasuk tadi mau disampaikan di Sumatera Utara, bahkan kemarin pas Mas Kaisang juga tuh katanya di Maju Solo. Pilkada Solo juga memang memiliki popularitas yang sudah cukup tinggi dan secara teoritis kan kalau kita mengubah dari popularitas menjadi likability atau kedisukaan dan kemudian dirubah menjadi elektabilitas, kalau popularitasnya sudah tinggi otomatis lebih mudah kerjanya kira-kira baik bagi partai politik pengusung maupun bagi si kandidat untuk maju ke dalam kontestasi pilkada seperti itu, Mbak. Oke, kalau gitu Mas Danang, lobby-lobbynya udah sampai mana? Udah telepon, udah nanya ke Mbak Erina belum? Informasinya seperti yang sudah disampaikan Ketua DPC kami tadi yang VT-nya disampaikan, baru sebatas dari rekan-rekan sepertinya yang menginginkan, ya mungkin masih mencoba dikomunikasikan dengan partai lain, tapi sepertinya belum ada pendekatan secara pribadi kepada Mbak Erina langsung. Yang jelas kami masih menunggu, terutama kalau di DPD Daerah Istimewa Yogyakarta ini kan baru saja selesai pleno KPU tingkat provinsi, kemudian kami ikut mengawal yang di pusat dulu, ini KPU RI kan Daerah Istimewa Yogyakarta juga baru selesai. Nah mungkin teman-teman, saya menunggu informasi dari teman-teman seperti itu, nantinya seperti apa. Kalau dari melihat untuk dinasti politiknya Pak Jokowi sendiri, Mas Yus, apakah membenarkan ini politik dinasti begitu dengan menyebarkan anak, menantu? Ya ini sebuah pragmatisme politik yang tidak dapat terhindarkan lagi. Secara etika tentu akan banyak perdebatan, akan banyak permasalahan di sana, namun memang tidak dapat dipungkiri bahwa anggota dinasti politik itu memiliki daya tarik tersendiri bagi pemilih gitu. Ada masyarakat yang mungkin mengasosiasikan dengan terpilihnya anggota keluarga politisi tertentu, maka platform politik, program-program politik akan senada gitu dengan senada dengan keluarga besar di mana politisi tersebut bernaung. Dan itu baik nggak? Secara politik sebenarnya, secara demokrasi ini sebuah hal yang menurut saya pribadi ini sebuah hal yang tidak baik untuk demokrasi dalam jangka panjangnya. Karena apa? Karena ini kan dalam situasi yang ideal kita berharap bahwa ada kaderisasi yang berjalan di dalam partai politik, bukan calon-calon karbitan yang kemudian dipromosikan hanya untuk kepentingan elektoral per 5 tahun gitu. Kita berharap partai politik menjalankan fungsinya, menjalankan pendidikan politik, rekrutmen politik, dan kemudian sampai ke promosi politik, nominasi dan seleksi, itu mengandalkan kader-kadernya yang memang dididik setelah mendapat pendidikan yang cukup, telah mendapat pembekalan yang cukup, telah melakukan berbagai kegiatan untuk membuktikan kapabilitas, kapasitas, dan integritasnya di dalam partai politik sebelum kemudian bertarung keluar partai politik seperti itu. Oke. Dan situasi seperti ini untuk jangka panjang bagi demokrasi tentu akan mendiscourage kader-kader yang sudah berdarah-darah membangun partai politik dari bawah, dari nol, tapi kemudian harus mengalah gitu, quote unquote mengalah dengan
kader-kader gitu- yang memiliki darah biru seperti Kalau itu. gitu, saya tanyain langsung aja ke Mas Danang. Emang nggak pengen juga dari kader Partai Gerindra yang muda-muda juga disuarakan untuk dimajukan maju di pilkada? Mas Danang, pertimbangannya apa sih? Tadi teman-teman milihnya Mbak Erina apa hanya sebatas popularitas, Jokowi efek? Oke, jadi mohon maaf saya perlu luruskan sebenarnya Mbak Erina Gudono bukan satu-satunya yang diwacanakan dari rekan-rekan di DPC Gerindra Kabupaten Sleman. Jadi di sana ada kader muda kita dan termasuk tadi ketua DPC kami itu menjadi salah satu calon yang potensial dan juga ada beberapa puja Kesuma yang baru saja menangkan di level provinsi dan sebenarnya kalau dilihat dari kontestasi 2020 sebenarnya calon yang diusung Kabupaten Gerindra Sleman saya dulu waktu di kontestasi yang lalu. Jadi sebenarnya dilalah Mbak Erina ini salah satu public figure yang mungkin yang akhirnya yang banyak tercapture oleh media yang lebih tinggi daripada rekan-rekan kami yang semuanya sebenarnya berpotensi untuk memimpin Kabupaten Sleman seperti itu. Terus kemudian yang memilihnya nanti siapa-siapa yang akan maju itu dari mana? Jadi mekanisme di Partai Gerindra kami di DPC ini akan menjaring nama-nama sesuai dengan yang intinya sebenarnya kalau di garis besar semoga nanti pada saat ditetapkan Pak Prabowo menjadi presiden artinya kita memiliki bahwa akan mencari kepala daerah yang benar-benar akan inline dengan apa program dari Pak Prabowo Subianto. Sehingga nantinya dari penjaringan nama-nama tadi, kami di DPD akan bukan merekomendasikan, memberikan pengantar kepada DPP yang nantinya pimpinan DPP yang akan menentukan kepada Salah satu yang dibidiknya adalah Erina ya? Yang kemungkinan karena suratnya belum masuk ke kami yang dari usulan dari teman. Kalau tadi dibilangnya Mas Danang bilang yang kemudian inline dengan Pak Prabowo berarti bisa jadi kemungkinan besar kalau Mbak Erinanya mau bisa kemudian kartu hijau, lampu karpet hijau begitu. Mas Yus untuk Erina nanti maju di Pilkada Sleman. Ya, kalau menilik dari pengalaman-pengalaman sebelumnya saat pencalonan pilkada memang partai politik cenderung mencari kandidat dengan popularitas yang tinggi dan elektabilitas yang tinggi seperti itu. Jadi bukan tidak mungkin memang kalau nanti rekomendasikan diberikan kepada Mbak Erina. Cuman tadi seperti kata Mas Danang, ini proses yang baru berjalan, baru menjadi sebuah narasi yang sedang bergulir dan masih menunggu keputusan dari DPC dan kemudian DPD yang nantinya akan diputuskan oleh DPP. Tentunya sebagai pengamat saya berharap bahwa proses ini bisa berjenjang gitu dan bisa Mbak Erina pun bisa diadu visi misinya dengan kader Gerindra yang lain yang ada di daerah sehingga siapapun yang lolos ke tingkat pusat nantinya dan kemudian mendapatkan rekom dari DPP itu adalah kader terbaik yang memang tidak hanya untuk mendongkrak benar-benar mumpuni, tidak hanya mendongkrak suara atau memperoleh kemenangan, tapi juga mampu melanjutkan institusionalisasi partai yang menurut saya di Gerindra sendiri sudah berjalan dengan cukup baik. Seperti itu. Tapi kira-kira akan ada pendekatan-pendekatan juga yang mungkin saja dilakukan oleh Pak Prabowo sama seperti waktu itu Pak Prabowo yang juga bertemu dengan Mas Gibran ya, sebelumnya pada saat itu di Hambalang sebelum menjadi cawapres. Ada kemungkinan itu nggak Mas Payus? Ya, kemungkinan itu akan selalu ada lobby-lobby politik, apa itu bagian dari paket mengambil keluarga Pak Jokowi ke dalam gerbong pemerintahan Prabowo Gibran, itu akan selalu ada. Namun lagi-lagi perlu dicatat bahwa Gerindra sebagai partai politik seharusnya memiliki mekanisme yang berjenjang yang memang sudah menjadi aspirasi kader Gerindra di tingkat bawah. Namun lagi-lagi kalau kita melihat tradisi Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi yang sebelumnya bilang tidak tapi ternyata iya, ya kita nggak akan kaget sih kalau nantinya misalkan tiba-tiba Mbak Erina yang dimajukan menjadi kandidat di Sleman seperti itu Mbak Audrey. Payus Kenawas, pengamat politik dinasti, terima kasih. Dan juga Ketua DPD Partai Gerindra DIY, Pak Danang Wicaksana, terima kasih juga sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu.